Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita mencoba membahas atau mengomentari video-video Mama Gufron yang katanya menurut kebanyakan orang-orang bahwa Mama Gufron ini adalah sesat. Apakah benar Mama Gufron ini adalah sesat, orang sesat seperti yang kita katakan, atau di video-video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara kita memahami atau cara kita belajar berpikir dalam bertasawuf. Jadi kita ini jangan asal menilai seseorang baik ataupun buruk. Kita harus hati-hati dan kita harus lihat permasalahannya dan kemampuan kita. Misalnya dalam konteks ini tentang Mama Gufron sesat atau tidaknya. Jika kalimat atau kata sesat ini kan bahasanya adalah bahasan agama Islam. Nah, di dalam agama Islam ini kan ada ilmu syariat dan ilmu hakikat atau tasawuf. Nah, kita harus sadar sejauh mana ilmu pengetahuan kita di dalam syariat maupun hakikat atau tasawuf. Nah, kalau kita tidak mengenal tasawuf, sementara di syariat pun hanya asal, lalu kita komentar tentang hal yang macam-macam, ini jadi salah. Jadi kita ini jangan asal-asal ikut-ikutan. Orang-orang menilai si A begini, kita ikut-ikutan. Padahal kita ini sadar bahwa pengetahuan kita sendiri tentang agama ini minim. Kok berani menilai seseorang itu A, B, C seperti itu. Jadi jangan terburu-buru untuk menilai, karena saya merasa bahwa Mama Gufron ini orang yang mengenal syariat Islam dan orang yang mengenal tasawuf. Nah, kita harus tahu syariat dan tasawuf itu sendiri. Nah, dalam penilaian saya terhadap Mama Gufron berdasarkan beberapa video yang pernah saya tonton, terutama yang saya screenshot judul-judul videonya, saya menilainya bahwa dalam video itu ceramahnya Mama Gufron ini banyak kekecewaan terhadap orang-orang Islam di Indonesia, termasuk ulama-ulama. Jadi artinya bahwa Mama Gufron ini begitu meyakini ajaran-ajaran Islam, apa-apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa-apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis atau ajaran-ajaran yang disampaikannya. Tetapi kenapa orang Islam yang mengaku dirinya Islam, termasuk ulama-ulama, seperti yang tidak benar-benar meyakininya, sehingga keluarlah kalimat-kalimat yang menurut saya ya memang bisa dikatakan tidak pantas, ya harusnya disaring. Misalnya kita contohkan dalam kalimat yang ada di video itu, Mama Gufron pernah berkata, percayalah, yakinlah bahwa Allah pasti akan memberinya. Kalaupun toh Allah tidak memberinya, saya akan mengejar Allah, kata Mama Gufron seperti itu. Nah, kalimat itu kan kedengarannya kok berani amat Mama Gufron sampai berani mengejar Allah. Seakan-akan Allah itu direndahkan oleh Mama Gufron. Tetapi menurut saya, kalau saya berusaha untuk masuk ke alam pikirnya, bahwa Mama Gufron ini begitu meyakini ayat-ayat yang sudah Allah katakan, bahwa kebenaran apa yang dikatakan Allah itu Mama Gufron meyakininya. Dan Mama Gufron berusaha untuk meyakini kepada orang awam yang terkesan meragukan, supaya untuk melakukannya. Karena kalau kamu melakukan itu pasti Allah akan memberinya. Karena di situ ada argumentasi di dalam alam hayalnya. Seandainya orang awam itu berkata, gimana kalau ternyata aku sudah mengikutinya,
ternyata Allah tidak memberinya, maka Mama Gufron pasti mengatakan, aku akan mengejarnya Allah. Maksudnya aku akan mengejar Allah itu bahwa dirinya Mama Gufron ini benar-benar meyakininya bahwa itu tidak mungkin Allah tidak akan memberinya, karena itu sudah janji Allah dan Allah tidak mungkin mengingkarinya. Bahasanya seperti itu pada intinya. Cuman ada argumentasi di dalam hayalnya untuk meyakinkan kepada orang sehingga dirinya akan mengejar Allah jika Allah tidak memberinya. Seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini bagi saya sudah tidak aneh lagi bagi orang-orang yang masuk ke dalam tasawuf. Orang-orang tasawuf yang sudah memahami atau mengenal tasawuf, yang sudah membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran, begitu dirinya menilai atau melihat orang di luar dirinya, maka dia itu ada rasa kekecewaan atau tanda tanya atau kenapa gitu, seperti itu. Kok orang ini begini, kok orang itu begitu, padahal dia itu tahu tentang agama, kok bisa begitu, seperti itu. Sehingga kalau dirinya, si orang itu tidak bisa mengontrol dirinya, maka orang itu bisa terjadi mengeluarkan kalimat-kalimat seperti Mama Gufron itu. Misalnya di dalam cerita pewayangan yang dibawakan oleh almarhum Asep Sunarsuna, di mana waktu itu kan kalimatnya si Cepot yang bicara bahwa Semar itu sebagai bapaknya. Semar itu durhaka terhadap anak. Di dalam ajaran syariat Islam tidak ada kata orang tua itu durhaka terhadap anaknya. Tetapi di dalam ajaran tasawuf, maka itu bisa berlaku bahwa orang tua itu bisa durhaka terhadap anaknya. Hanya saja Asep Sunarsuna ini dikemas dalam cerita pewayangan. Bahkan tidak hanya itu, si Cepot juga sempat berdoa agar dunia ini cepat-cepat kiamat. Dirinya pengen mengetahui apakah bapaknya dan orang-orang yang merasa benar itu benar enggak ada di surga. Ini kalimat-kalimat yang sebenarnya mengusik akal pikir kita, yang pada intinya atau yang pada dasarnya bahwa kadang-kadang kita ini sudah merasa benar, padahal belum tentu diri kita ini benar. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang semacam dikatakan oleh Mama Gufron ini sudah tidak aneh lagi bagi saya. Bahkan Mama Gufron kan pernah berkata katanya kepada muridnya yang wafat, yang sudah meninggal, dirinya menjamin dunia akhirat, seperti itu. Jadi kalimatnya ini sebenarnya kalau kita mau masuk ke alam pikirnya bahwa Mama Gufron ini apa yang dia ajarkan kepada muridnya benar-benar yakin ini ajaran dari Rasulullah, ini ajaran Allah. Karena begitu yakinnya Mama Gufron ini, karena begitu yakinnya sehingga dia ini berusaha untuk meyakinkan, dan dia berusaha meyakinkan kepada orang lain atau orang tuanya bahwa siap dirinya untuk menjaga pintu neraka, semacam kayak begitu. Itu kata-kata seperti itu akibat saking yakinnya Mama Gufron ini terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, hal ini terjadi pada, kalau nggak salah, cerita Adawiyah, saya lupa ya, Siti Adawiyah kalau nggak salah ya. Yang jelas perempuan sufi. Di situ beliau ini membawa air dalam ember. Kemana-mana dia selalu bawa ember. Ketika ditanya, kenapa kamu bawa air? Katanya dia mau menyiram api neraka.
Itu kan kelihatannya begitu sombongnya di situ. Tetapi di situ kan kita ada sesuatu yang di alam pikirnya itu kita tidak mengetahuinya seperti itu. Nah, tetapi sekalipun saya terkesan membela Mama Gufron, tetapi di dalam dunia tasawuf kalimat-kalimat semacam ini yang dikatakan oleh Mama Gufron ini harus hati-hati. Semestinya kita ini jangan mengucapkan hal-hal seperti itu. Karena konsekuensinya apa? Ya, ketika orang-orang menganggap Mama Gufron sesat atau kalimat-kalimat yang miring, ya saya berharap Mama Gufron jangan marah. Ya itu konsekuensinya. Dan bahkan menurut saya pribadi bahwa kalimat-kalimat itu yang diucapkan Mama Gufron itu bagian dari tipu daya iblis. Saya menilainya bahwa Mama Gufron ini tidak sabar, anggap saja seperti itu. Tetapi saya di sini bukan berarti saya merasa diri saya lebih baik, tidak. Sekali lagi saya tidak merasa lebih baik. Ya, hanya saja saya berbicara ini jika kita untuk melihat permasalahan ini dengan berusaha kita untuk bijak sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki masing-masing, bahwa apapun yang diucapkan oleh Mama Gufron yang semacam dirinya akan mengejar-ngejar Allah, akan menjaga neraka, semacam itu, sekalipun saya yakin bahwa itu bentuk dari keyakinan Mama Gufron terhadap ayat-ayat Al-Quran, tetapi tatkala diucapkan dengan sembarangan, maka kita ini terjebak pada tipu daya iblis. Dan kita ini termasuk orang yang tidak sabar. Ya, karena di situ saya melihatnya bagaimana Mama Gufron ini semacam kayak kecewa gitu, atau greget gitu kepada orang-orang yang merasa mengaku Islam sekalipun ulama, tetapi kok perilaku atau tingkah lakunya seperti orang yang enggak yakin terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kita harus sadar bahwa makhluk yang disebut iblis, yang kita deklarasikan bahwa itu adalah musuh kita, tetapi kita harus sadar bahwa iblis inilah dulu lebih makrifat daripada kita, lebih tahu tentang mana baik, mana buruk. Dan sekarang iblis dijadikan makhluk penggoda untuk manusia, agar manusia tergelincir. Jadi iblis ini tahu mana posisi untuk digoyangkan manusia ini, imannya ini, untuk dihancurkan. Jadi kita ini jangan sampai terjebak dengan tipu daya iblis. Nah, dalam konteks ini, jika kita terlibat lebih jauh, maka kita sama-sama menjadi orang berdosa. Jadi sekali lagi, orang yang ma'rifatullah itu benar-benar menjaga sikap perilakunya. Artinya benar-benar menjaga akhlakul karimahnya. Jadi jangan sembarang. Dan kita ini harus bisa benar-benar menjaga sesuatu yang memang tidak layak untuk diketahui oleh orang umum. Misalnya tentang karomah-karomah, atau tentang sesuatu yang memang sifatnya tidak lazim, yang tidak, katakanlah, tidak sesuai dengan syariat Islam, walaupun hal itu adalah memang benar, tidak melanggar dengan hukum-hukum Allah, tetapi hal itu bisa saja menjadi sesuatu yang aneh bagi orang-orang awam yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Nah, orang-orang yang ma'rifatullah itu harusnya benar-benar menjaga tentang hal ini. Jangan asal bicara
sekalipun kita berdalih bahwa itu adalah kebenaran ataupun apalah, tetap kita harus menjaga efek-efeknya. Kita kan tahu bahwa baik Sayyidina Ali ataupun Rasulullah pernah berkata bahwa jika pengetahuan itu dipublikasikan, maka halal darahku. Maka ini harus jadi pegangan buat orang-orang yang menjalankan ma'rifatullah. Mungkin hal ini bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah mengenal ma'rifatullah. Nah, begitu juga kita yang dalam konteks kasus Mama Gufron, jangan kita asal menilai, apalagi mencari kesalahan-kesalahan orang. Kalau kita berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan orang, ya siapapun bisa kelihatan kesalahan orang itu. Misalnya kita mau mencari kesalahan orang atau kiai-kiai, pasti kita mampu untuk melihat atau mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan orang itu. Dan itu tidak pantas kita ini melakukan hal itu. Justru yang kita koreksi itu adalah kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Nah, dengan kejadian-kejadian ini, menurut saya ini benar-benar menjadi jebakan-jebakan iblis, yang dimana katakanlah iblis menjadi kebanjiran job dengan kejadian ini, sehingga banyak orang yang berusaha ikut-ikutan untuk berbicara tentang kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain yang sebenarnya tidak pantas untuk kita lakukan hal itu. Karena saya pernah melihat atau menonton juga, ada seorang, ya saya bisa dikatakan bahwa orang itu ya ulama lah, mengoreksi kesalahannya dari sisi nahu sorobnya. Sebenarnya hal ini sangat tidak layak. Itu sama saja seperti yang tadi saya katakan. Kalau untuk mengorek kesalahan orang lain, jangankan Mama Gufron, siapapun ya, ulama-ulama yang biasa berdakwah yang semacam kayak begitu, kalau kita mau mencari atau mengorek kesalahan-kesalahan orang, itu bisa ketemu, kita ini bisa menemukannya. Jadi cukuplah kalau memang itu ada sesuatu yang salah, ya benahilah yang salahnya itu. Jangan sampai merembet kemana-mana. Kalau kita berbicara tentang sesat, setiap manusia yang hidup di alam dunia ini semuanya tersesat, kecuali kalau kita sudah pulang ke Allah dan benar-benar kita berada di tempat yang diridhoi oleh Allah, itu baru tidak tersesat. Logika sederhananya begini, seandainya kita beberapa orang berada di tengah hutan sehingga orang itu susah kembali ke tempatnya masing-masing, maka kita akan menganggap bahwa orang itu tersesat. Nah, sekalipun ada sebagian orang memiliki peta untuk pulang, tetapi selama orang itu belum jelas pulang ke alamatnya masing-masing, tidak disebut orang itu selamat, karena tetap orang itu masih berada di hutan. Jadi masih dikatakan orang itu sesat, sekalipun sekali lagi sebagian orang itu memiliki peta petunjuk untuk arah pulang. Selama orang itu masih ada di hutan, belum bisa dikatakan orang itu selamat. Nah, begitu juga kita di alam dunia. Sekalipun kita sudah punya pegangan Al-Quran, arah jalan kita ke tempat yang lurus, kalaupun toh kita belum masuk ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, baik buruknya atau selamat tidaknya,
maka kita belum bisa dipastikan bahwa kita ini orang yang selamat. Kalau kita berbicara tentang sesat, jadi kita jangan bilang sesat, 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 sesat. Loh, toh kita ini masih ada di alam dunia dan kita ini juga belum tentu selamat atau tidaknya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan bisa dipahami dengan baik, dan mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang salah atau yang keliru. Yang jelas saya tidak mau berkomentar tentang AIU-nya atau melabeli apa-apa. Yang jelas ya intinya seperti itulah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.